بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, murid-murid Pak Alim yang Pak Alim cintai karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa ittiba mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih ibadah. Dan pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua, melaksanakan salat berjamaah. Kalian buka halaman 47. Pelajaran yang kedua, melaksanakan salat berjamaah. Pada pelajaran yang pertama kita sudah mempelajari bagaimana cara melaksanakan salat dengan tertib. Bagaimana kalian sudah bisa melaksanakan salat dengan tertib? Insyaallah. Jika kalian sudah bisa melaksanakan salat dengan tertib, maka amalkan. Hendaknya kalian mengamalkan ilmu yang sudah kalian pelajari dan yang sudah kalian fahami. Ketika kalian sudah bisa melaksanakan salat dengan tertib, maka hendaknya kalian amalkan. Agar jangan lupa, agar jangan sampai ilmunya jadi lupa. Jadi lupa bagaimana melaksanakan sholat dengan benar, dengan tertib. Hendaknya kalian membiasakan untuk melaksanakan sholat sejak kalian masih dini, agar nantinya kalian terbiasa untuk melaksanakan sholat tanpa harus disuruh oleh orang tua kalian, tanpa harus disuruh oleh orang tua kalian. Apalagi di waktu subuh, kalian harus membiasakan untuk melaksanakan sholat subuh, bangun sendiri, tidak harus atau tidak menunggu dibangunkan oleh orang tua kalian. Akan tetapi hendaknya kalian bangun sendiri, kemudian melaksanakan sholat subuh. Dan pada kesempatan kali ini kita mempelajari melaksanakan sholat berjamaah. Apa itu yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Siapa yang tahu? Sholat berjamaah adalah salat yang dilakukan lebih dari satu orang, yang dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Sekali lagi Pak Alim ulangi, salat berjamaah adalah salat yang dilakukan lebih dari satu orang, yang dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Adapun salat yang dilakukan sendirian dinamakan salat munfarid.
Salat yang dilakukan secara sendirian dinamakan salat munfarid. Salat berjamaah yaitu salat yang dilakukan lebih dari satu orang yang dipimpin oleh seorang imam dan diikuti oleh makmum. Apa hukumnya? Hukum salat berjamaah adalah wajib. Hukum salat berjamaah adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku'. Surat Al-Baqarah ayat 43. Wajib bagi siapa? Wajib bagi laki-laki. Adapun perempuan tidak diwajibkan. Karena sholat yang terbaik bagi perempuan adalah di rumahnya masing-masing. Keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah memiliki banyak sekali keutamaannya. Dan kita berusaha untuk meraih keutamaan-keutamaan yang ada. Di antaranya yaitu yang pertama, mendapatkan 27 derajat kebaikan dibandingkan dengan sholat sendirian. Yang pertama, mendapatkan 20 derajat kebaikan dibandingkan dengan sholat sendirian. Yang kedua, setiap langkah menuju masjid akan dinaikkan derajatnya dan diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Yang kedua, langkah menuju masjid atau setiap langkah menuju masjid akan dinaikkan derajatnya dan diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, mendapatkan doa dari para malaikat. Yang ketiga apa? Mendapatkan doa dari para malaikat. Yang keempat, Allah akan menyediakan tempat di surga. Yang keempat, Allah akan menyediakan tempat di surga. Yang kelima, barang siapa yang dapat sholat berjamaah, mendapatkan takbiratul ikhram bersama imam selama 40 hari, maka akan dibebaskan dari siksa neraka. Masya Allah. Sungguh luar biasa sekali keutamaannya. Paling ulangi, keutamaan yang kelima, barang siapa yang dapat sholat berjamaah mendapatkan takbiratul ikhram bersama imam selama 40 hari, maka akan dibebaskan dari siksa neraka. Masya Allah. Uzur boleh meninggalkan sholat berjamaah. Ada beberapa uzur atau alasan kita boleh meninggalkan sholat berjamaah. Di antaranya apa saja? Yang pertama, karena sakit. Yang pertama, karena sakit, maka seseorang boleh meninggalkan sholat berjamaah atau boleh untuk tidak sholat berjamaah. Sakit yang bagaimana? Tentunya sakit yang berat, bukan sakit ringan. Seperti sakit panu, flu, gatal, atau penyakit ringan yang lainnya. Akan tetapi sakit yang apabila berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah justru menambah parah penyakitnya. Ini sakit yang menjadi uzur boleh meninggalkan sholat berjamaah. Yang kedua, karena hujan deras. Karena hujan deras, maka boleh seseorang tidak berangkat ke masjid atau boleh meninggalkan sholat berjamaah.
Yang ketiga, karena cuaca terlalu dingin. Maka hal ini pun boleh seseorang untuk tidak hadir sholat berjamaah. Yang keempat, karena hidangan sudah disiapkan atau sudah ada hidangan di hadapan kita, maka boleh untuk tidak sholat berjamaah, karena dikhawatirkan kalau sholat berjamaah malah justru sholatnya tidak khusyuk, hanya memikirkan makanan yang sudah dihidangkan. Yang kelima, selalu terdorong oleh rasa ingin BAB atau BAK. Apa itu BAB? Buang air besar. BAK, buang air kecil. Atau dengan istilah lain, selalu kebelet pipis, kebelet ingin buang air besar. Maka hal ini boleh untuk tidak sholat berjamaah. Daripada nanti pas sholat kebelet pipis, kebelet BAB, jadi tidak khusyuk. Yang keenam, ketika ada bahaya atau rasa takut yang mengancam, maka hal ini boleh untuk meninggalkan sholat berjamaah. Keenam, ketika ada bahaya atau rasa takut yang mengancam. Selanjutnya, hikmah sholat berjamaah. Sholat berjamaah ada banyak sekali hikmahnya, di antaranya yaitu yang pertama, ajaran Islam terlihat lebih hidup. Yang pertama, ajaran Islam terlihat lebih hidup. Yang kedua, menghidupkan syiar agama Islam. Dengan kita melaksanakan sholat berjamaah, maka menghidupkan syiar agama Islam. Yang ketiga, kerukunan umat Islam lebih mudah tercipta dan tampak indah. Yang ketiga apa? Kerukunan umat Islam lebih mudah tercipta dan tampak lebih indah. Yang keempat, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Karena ketika kaum muslimin berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, tentunya di masjid saling ketemu, saling kenal satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan apabila kaum muslimin sholat di rumahnya masing-masing, sehingga jadi tidak saling kenal. Yang kelima, menumbuhkan sifat atau sikap disiplin. Menumbuhkan sikap disiplin. Karena biasanya orang yang terbiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dia lebih disiplin, lebih menghargai waktu. Yang keenam, menumbuhkan rasa persamaan antara miskin dan kaya. Karena ketika kaum muslimin sholat berjamaah di masjid, sama-sama ruku, sama-sama sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bedanya antara miskin dan kaya. Semuanya meletakkan kepala di lantai. Tidak ada bedanya antara miskin dan kaya. Yang ketujuh, mendapatkan ganjaran atau pahala yang berlipat ganda. Yang ketujuh, mendapatkan ganjaran atau pahala yang berlipat ganda. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa difahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.